Bab 1564 Jalan Buntu. Semua orang melihat dan menyaksikan seorang pria perlahan berjalan keluar dari kota kuno dewa. Di bawah pria itu mengenakan jubah hitam longgar dan tampak sangat berwibawa. Dia memancarkan aura yang sangat kuat dan ada sedikit tanda pemberontakan di antara alisnya. Melihat laki-laki itu, wajah pemilik pena Tao langsung menjadi muram. Orang ini tidak lain adalah Gupan. Saat Sander Ye melihat Gupan, dia juga sedikit terkejut. Saudara Gupan ini benar-benar keluar dari pengasingannya. Terlebih lagi, tampaknya ia telah menjadi lebih kuat. Gupan hanya mengambil satu langkah dan dia tiba di depan pemilik pena Tao. Dia menatap sang pemilik pena Tao dan tertawa, "Bagaimana kalau kita bertarung?" Sang pemilik pena Tao menatap Gupan dan berkata, "Harus kukatakan, kamu memang hebat." Gupan tertawa terbahak-bahak, "Pemilik pena Tao, aku telah belajar banyak selama kurun waktu ini. Ayo, berlatihlah dengan aku." Setelah berkata demikian, tanpa menunggu jawaban pemilik pena Tao, dia melangkah maju dan melancarkan pukulan. Ketika pukulan ini dilayangkan, seketika tenaga yang dahsyat menyapu keluar dan melesat menuju pemilik pena Tao. Tekanan kuat dari tinju itu langsung mengguncang dunia, menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya berfluktuasi. Pemilik pena Tao tidak bergerak. Raja Yan yang berada di sampingnya melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tinju yang mengerikan itu langsung dihancurkan. Tatapan mata Gupan tertuju pada Raja Yan, dan dia menjadi sedikit bersemangat. Ini yang disebut dewa. Raja Yan menatap Gupan dan berkata, "Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi." Gupan tertawa, "Aku selalu ingin bertarung dengan yang disebut dewa, sekarang adalah waktu yang bagus." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, miliaran bintang muncul di langit. Raja Yan menatap Gupan, "Alamku lebih tinggi darimu, aku tidak akan menindasmu." Setelah berkata demikian, dia langsung menekan alamnya ke tingkat ke-9 alam sentuh sejati. Pemilik pena Tao awalnya ingin menghentikannya. Targetnya adalah Sander Ye meskipun dia yakin akan kemenangan sekarang. Selama Sander Ye belum benar-benar mengakui kekalahan, segalanya masih belum pasti. Tapi dia tetap tidak menghentikannya. Jika dia menghentikannya saat ini, itu hanya akan mempermalukan Raja Yan. Terlebih lagi, dia juga ingin Raja Yan menghajar si idiot ini. Tatapan Gupan tertuju pada Raja Yan. Menghadapi seorang dewa, dan bukan sekedar dewa biasa, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Sebaliknya, ada semangat juang yang tak ada habisnya. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan di telapak tangannya, miliaran bintang berkumpul. Bintang-bintang sejajar. Pada saat ini, merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di tangan Gupan, ekspresi semua orang di lapangan menjadi serius. Bahkan pemilik pena Tao, yang tidak senang dengan Gupan, harus mengakui si bodoh ini cukup hebat. Tekanan aura Dao Agung di tubuh Gupan semakin kuat. Pada saat ini, dia telah mengatur miliaran bintang dan mengumpulkannya di telapak tangannya. Pegang kekuatan miliaran bintang. Keterampilan bertarung terbaik dalam realitas virtual. Bahkan para dewa pun kaget pada saat ini, karena mereka tahu jika Gupan berada di level yang sama dengan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu mengalahkan orang ini. Tetapi pada saat ini, Gupan tiba-tiba melepaskan tangannya, dan kekuatan miliaran bintang menghilang seperti meteor. Nafasnya menghilang tanpa jejak pada saat ini. Semua orang tercengang. Apa yang dia lakukan? Raja Yan juga mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dilakukan Gupan. Sang pemilik pena Tao menatap Gupan. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia berkata dengan kaget, "Kamu." Pada saat ini, tubuh Gupan juga menjadi ilusi. Tidak seorang pun dapat merasakan keberadaannya lagi. Sang pemilik pena Tao menatap Gupan itu, "Tubuhku menjadi langit dan bumi,
dan aku menggunakan Dao untuk menyatukan alam semesta. Memegangnya berarti memegang jalan. Akan tetapi, mustahil baginya untuk memahami Tao. Apa yang dipahaminya hanyalah sebagian dari Tao. Melepaskan, yaitu menyatu dengan alam semesta. Itu seperti air. Kalau air ditaruh di gelas, yang keluar cuma secangkir air. Tapi kalau air dituang ke laut, air di dalam gelas itu akan menyatu dengan seluruh lautan. Dan pada saat ini, Gupan belajar untuk melepaskan. Miliaran bintangnya tidak lagi terbatas pada jalan pribadinya. Ketika miliaran bintangnya meliputi seluruh alam semesta, kekuatan mereka langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Gupan bukanlah seorang prajurit tingkat dewa yang kuat, tetapi pada saat ini, keterampilan bertarungnya telah mencapai tingkat dewa. Ketika mereka merasakan kekuatan mengerikan dari keterampilan bertarungnya, ekspresi semua dewa di lapangan berubah. Mereka merasa sulit untuk mempercayai pria di depan mereka sama sekali bukan dewa, dan bahkan bukan tubuh aslinya, tapi dia dapat menunjukkan keterampilan bertarung di tingkat dewa. Apakah benar-benar begitu keterlaluan? Pemilik pena Tao menatap Gupan. Dia harus mengakui dia sedikit terkejut dengan si bodoh ini. Di seberang Gupan, Raja Yan sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini, sisa-sisa penghinaan di hatinya lenyap tanpa jejak. Di sekelilingnya, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Dunia mulai mendidih pada saat ini, dan kemudian menjadi ilusi sedikit demi sedikit. Para dewa di sekitar mereka mundur dengan kasar, menjauh dari area ini. Raja Yan tiba-tiba merentangkan tangannya, dan dua cahaya keemasan melesat ke langit dari telapak tangannya. Kedua cahaya keemasan itu mengandung kekuatan tak tertandingi, menyapu miliaran wilayah bintang dan menekan segalanya. Di bawah pengaruh kedua tekanan yang mengerikan ini, semua orang di lapangan menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang tercekik. Bang! Begitu kedua kekuatan mengerikan itu bertemu, ledakan keras terdengar dari tempat kejadian, dan gelombang kejut listrik yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti ombak. Potongan waktu dan ruang ini langsung musnah menjadi ketiadaan pada saat ini. Di kejauhan, Sanderye menggunakan jiwa pedang untuk menahan gelombang kejut kekuatan ini. Ekspresinya sangat serius. Dia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Gupan meningkat begitu cepat. Saudaranya ini benar-benar memberinya kejutan besar. Di area pertempuran itu, kekuatan keduanya belum menghilang, dan kekuatan bintang-bintang yang tak berujung dan tekanan yang mengerikan masih berkecamuk liar. Aura Gupan menjadi semakin kuat. Di bagian terdalam alam semesta, aliran kekuatan bintang yang tak berujung masih berkumpul di sini. Bukan hanya itu saja, kekuatan bintang ini tidak berkumpul secara acak, tetapi tersusun dengan cara khusus. Fang paling menakutkan adalah Gupan sendiri telah menjadi sepenuhnya ilusi. Pada saat ini, ia benar-benar telah menjadi satu dengan miliaran bintang. Jika sebelumnya obor bintang hanya merupakan dao kecil, maka saat ini, obor bintang merupakan dao agung. Dao yang sesungguhnya. Zoxi tiba-tiba berbisik, Dewa Semu. Sanderye berpikir dalam hati, Dewa Semu. Zoxi berkata, meskipun dia bukan dewa, jalannya telah ditetapkan, dan jalan ini cukup kuat. Jika dia diberi cukup waktu, dia pasti akan menjadi dewa. Selain itu, dia tidak bergantung pada tekad dewa. Dengan kata lain, jika dia tidak tersesat, dia akan menjadi dewa kehidupan. Harus dikatakan kamu sangat lumayan. Sanderye mengangguk, sebagus aku. Zoxi terdiam. Di kejauhan, aura bintang yang mengerikan tiba-tiba meletus. Di bawah tatapan semua orang, dari bagian terdalam alam semesta, cahaya tinju bintang menerobos kehampaan dan datang langsung ke atas kepala Raja Yan. Menghadapi pukulan Zoxi, tatapan ganas terpancar di mata Raja Yan. Alih-alih mundur, dia malah maju, melayang ke angkasa, dan menghantamkan tinju yang menyerupai bintang itu dengan pukulan yang sama.
Karena dia telah bertarung dengan orang-orang kuat dari wilayah bidat selama bertahun-tahun, aura pembunuh dalam tinjunya sangat mengerikan. Saat dia meninju, tampak seolah-olah miliaran jiwa sedang bertarung, dan semangat juang yang luar biasa serta aura pembunuh menyapu segalanya. Pukulan Gupan dapat digambarkan dalam dua kata, kuat dan ganas. Dia melancarkan pukulan, bergerak maju dengan berani, seakan ingin menghancurkan segalanya. Bang! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, kemudian semua orang melihat sebuah sosok yang mundur dengan kasar. Itu adalah Raja Yan. Raja Yan mundur ribuan kaki jauhnya, dan aura pembunuh yang mengerikan serta semangat juang dalam pukulannya benar-benar ditekan. Melihat pemandangan ini, semua dewa di lapangan terkejut. Raja Yan ini adalah raksasa di persimpangan antara dunia virtual dan dunia nyata meskipun dia telah menurunkan alamnya saat ini, tetapi orang yang tidak jauh darinya bukanlah tubuh aslinya. Apakah ini masih merupakan kerugian? Bagaimana itu mungkin? Semua orang menoleh untuk melihat Gupan yang tak jauh dari sana, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah Raja Yan berhenti, dia melihat tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya ada retakan menyerupai jaring laba-laba. Setelah terdiam sejenak, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Gupan yang tampak samar di kejauhan. Dia belum mencapai alam dewa, tetapi dia memiliki kekuatan alam dewa. Hebat! Gupan perlahan menutup matanya dan mengepalkan tangannya. Pada saat ini, ia bisa merasakan bintang-bintang di alam semesta. Kehebatan, kekuatan tak terbatas. Yang ia tingkatkan bukan hanya kemampuan bertarungnya, tetapi juga jalan hidupnya sendiri. Kali ini, dia akhirnya menemukan jalannya sendiri. Sang pemilik Penatau tiba-tiba berkata, "Lumayan. Kamu adalah orang pertama yang pernah kulihat yang berhasil membangun daomu sendiri dengan keterampilan bertarung. Tapi, daomu masih sedikit belum matang. Kamu masih butuh waktu untuk menyempurnakannya. Kamu boleh pergi sekarang. Aku tidak akan mempersulitmu." Saat ini, dia benar-benar mencintai bakat. Gupan membuka matanya dan berbalik meratap Sander Ye. Sander Ye berkata, "Saudara Gu, aku menghormati keputusanmu." Gupan tertawa, "Apa menurutmu aku pengecut? Karena aku telah memilihmu, aku akan bersamamu sampai akhir." Sander Ye menatapnya, "Kamu pasti?" Gupan tertawa dan berkata, "Tentu saja. Meskipun aku bukan orang yang baik, aku tahu bagaimana cara bersikap jujur dan menepati janjiku selama kamu." Sander Ye tidak mengecewakanku. Aku, Gupan, pasti tidak akan mengecewakanmu. Pemilik Penatau berkata dengan tenang, "Sander Ye, kamu tidak punya peluang untuk menang sekarang. Aku sudah memperhitungkan semua kemungkinanmu. Aku tahu kamu meminta bantuan, tetapi jika boleh jujur, itu tidak ada gunanya. Sekarang, kecuali meminta bantuan, kamu tidak punya cara untuk memecahkan keadaan." Sander Ye terdiam. Dia tidak menyangka dia benar-benar tahu dia pergi untuk meminta bantuan. Pemilik Penatau menatap Sander Ye dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dia mengendalikan situasi secara keseluruhan. Jika Sander Ye tidak meminta bantuan, dia pasti akan kalah di ronde ini. Bahkan jika para pembantu itu datang, itu akan sia-sia. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia menatap Gupan, "Saudara Gupan." Gupan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saudara Ye, jangan bicara apa-apa lagi. Aku akan bertarung denganmu hari ini. Jika bisa mengalahkan, aku akan mengalahkan. Jika tidak bisa, aku akan habis." Bersambung.